Karena kalau mereka faktor nggak dagang itu karena memang awal-awal pandemi kan benar-benar lockdown kan. Kalau dibilang masih, cuman orang kadang-kadang sekarang ini untuk mencari lapak-lapak itu susah. Sejak mulai pandemi pertengahan tahun lalu ya, teman-teman pesepeda ini suka difoto, dan kenapa tidak kita fasilitasi mereka? Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Sejumlah sektor usaha berjuang untuk bertahan, salah satunya sektor penjualan koran. Salah satu agen koran di Jakarta, Yohanes Yusuf, mengatakan bertahan dalam menjalani profesi sebagai penjual koran saat ini tidak mudah. Selain karena pandemi, perubahan budaya masyarakat yang serba digital juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, ini yang membuat penjajah koran kini sulit ditemui. Karena kalau mereka faktor nggak dagang itu karena memang di jalanan satu kemarin juga sepi, nggak ada kendaraan, orang ke kantor pun nggak ada. Awal-awal pandemi kan benar-benar lockdown kan, itu benar-benar mobil nggak ada. Nah setelah PSBB transisi ini baru kelihatan ramai. Teman mereka yang itu tetap belum mau. Karena memang belum macet, di jalanan belum macet kayak yang seperti anak sekolah masuk ya. Apalagi sekarang anak sekolah belum masuk. Kalau anak sekolah masuk mungkin tingkat kemacetannya lebih tinggi. Tak hanya di tingkatan agen, pandemi juga berdampak pada loper koran langganan. Tak sedikit pelanggan yang memilih berhenti karena takut terpapar virus COVID-19. Memang lebih hampir 30% dari oplah yang udah ada sebelum pandemi itu sekarang berkurang sekitar 30%-an. Mungkin pelanggan takut kali gitu. Padahal sebenarnya loper itu nggak bakal bawa virus 19 itu. Iya kan? Sampai saat ini nggak ada namanya pelanggan terkena virus karena gara-gara loper koran kan nggak ada. Cuman mungkin karena faktor ketakutan, faktor jaga diri, ya kan? Jangan sampai kehati-hatian mereka kan perlu juga gitu. Kini penjual koran yang masih bertahan didominasi pemain lama. Salah satunya Muhammad Ropi, yang sudah merasakan asam garam di profesi ini. Termasuk dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja. Kalau dulu sih masih ada penertiban kan sama Satpol PP kan. Yang di jalanan juga kan sama kan dulu. Main ubur-uburan sama Satpol PP. Iyalah. Kalau kita nggak kenal-kenal banget sama ini, pasti kena. Karena zaman semakin sulit, Yusuf seringkali memilih tidak menagih uang setoran. Ia mengaku prihatin dengan pendapatan pengecer maupun loper koran yang menjadi mitranya. Kalau dihitung dia keuntungan 1.000 berarti kan sehari dia dapat 10.000. Oh iya kan? Satu lembar 10.000. Sehari dapat satu lembar keuntungan 1.000, kalau bawa 10 kan 10.000. Buat makan sehari aja. Nah kadang ada yang seperti itu, ada uang 5.000 ya saya terima. 2 hari 3 hari nggak setor, ya saya diemin aja. Gitu. Ya mau gimana lagi, saya juga nggak tega, saya tuh nggak tega, bener nggak tega. Iya. Namun tak semua pengalaman pahit. Ada saja hal manis yang menjadi penyemangat para penjajah koran. Seperti yang dialami Muhammad Ropi. Kadang-kadang dokter di tempat situ tadinya banyak itu
dokter gitu langganan. Dia enak orangnya. Kita kasih koran, ntar seminggu dibayar. Berapa deh utang saya? Misalnya 200 dibayar. Kadang-kadang kita ngelihat gitu, kok banyak gitu, kurang dikasih lagi. Saya lihat lagi, kurang dikasih lagi. Dia bilang, udah Pak cukup. Ini lebih dari cukup, saya bilang gitu. Agen dan penjual koran terus bertahan di tengah pandemi dan senjakala media konvensional. Mereka berharap ada titik cerah agar pekerjaan ini tak punah. Saya yakin ada itu. Nggak mungkin putus lah. Kalau koran nggak mungkin terus hilang sama sekali, media cetak itu nggak bakalan. Itu pasti ada. Cuman untuk oplah berapa ini kan kita nggak bisa prediksi. Saat industri media cetak menghadapi tantangan dari era digital dan pandemi, para penjajah koran masih optimis media cetak masih diminati masyarakat. Kalau dibilang masih, cuman orang kadang-kadang sekarang ini untuk mencari lapak-lapak itu susah. Dia kesini nggak ada, dia kesini nggak ada. Dia nyari pengecer udah susah. Jadi bingung dia juga. Paling ketemu di jalan, wah sekarang saya susah nyari koran gitu. Berarti pada dasarnya memang orang tuh sebenarnya masih nyari ya? Masih nyari. Cuman nggak tahu di mana letak-letaknya gitu. Salah satu orang yang masih setia membaca koran adalah Ratiman Sutarjo. Baginya, membaca koran sudah menjadi kebutuhan. Namun kini ia semakin sulit menemukan penjual koran. Saya itu ibarat minum tuh kurang kenyang. Mestinya ada koran daerah. Tapi untuk langganan koran daerah tuh susah masuk ke ibu kota gitu loh. Kalau koran pusat ke daerah gampang. Tapi kalau dari daerah tuh susah. Saya nggak tahu gimana caranya bisa mendapatkan langganan koran daerah. Tapi saya tinggal di Jakarta, itu nggak tahu ya misalkan. Sebagai pembaca setia, Ratiman memberikan masukan agar media massa koran tidak pudar dimakan zaman, diterjang teknologi digital dan pandemi sekalipun. Cobalah, tapi media cetak ya menurut saya termasuk televisi sebetulnya. Kalau media cetak ya kembalilah pada prinsip-prinsip jurnalistik gitu aja. Kembali itu tadi 5W1H ya itu penting ya. Lead itu ya harusnya inti berita itu kan, dan bahasanya tuh jangan bahasa panjang-panjang tuh, napasnya nggak kuat tuh kan. Pendek-pendek aja. Sementara Yohanes Yusuf tetap optimis industri media cetak tidak akan hilang. Baginya, media cetak sudah terlanjur memikat hati sebagian orang, sehingga punya segmen pasar tersendiri. Ya kemungkinan saya yakin kalau koran pasti ada, selamanya itu masih ada. Ya, saya yakin ada itu. Nggak mungkin putus lah. Kalau koran nggak mungkin terus hilang sama sekali, media cetak itu nggak bakalan. Itu pasti ada. Cuman untuk oplah berapa ini kan kita nggak bisa prediksi. Kita harapnya ya kalau seperti dulu lagi, tapi ya wallahu alam dah, Allah yang atur. Kalau saya bilang itu mah. Ya kita sekarang yang ada kita nikmatin, gitu aja. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu pukulan terhadap eksistensi media cetak. Profesi agen dan loper koran pun bisa jadi akan hilang di telan zaman. Namun, tak semua profesi pudar di masa pandemi. Ada juga yang tumbuh dan berkembang di tengah maraknya COVID-19.
teman-teman pesepeda ini suka difoto dan kenapa tidak kita fasilitasi mereka gitu di awal. Sejak Indonesia dilanda era pandemi, semakin banyak masyarakat yang mulai sadar pentingnya olahraga. Tujuannya untuk menjaga imunitas tubuh dari virus maupun penyakit lainnya. Olahraga yang saat ini menjadi tren adalah bersepeda. Setiap orang punya alasan bersepeda. Salah satunya, minim kontak dengan orang lain. Kayaknya seru ya, asik. Dulu saya sepeda itu kurang begitu minat. Semenjak pandemi karena aktivitas saya dulu bulu tangkis, karena pandemi tidak bisa melakukan aktivitas bulu tangkis, ya saya coba beralih ke sepeda. Nah, kayaknya lebih seru gitu loh sepeda. Bisa kulineran, bisa jalan-jalan kemana-mana sambil goes rame-rame gitu. Di mana ada tren baru, selalu ada orang yang mampu melihat peluang. Melonjaknya tren bersepeda dimanfaatkan dengan baik sebagai peluang menambah uang oleh para fotografer pesepeda. Terlebih banyak para pesepeda yang suka memposting kegiatan bersepeda mereka di media sosial. Saya melihat mulai boomingnya itu yang saya lihat mulai rame ya, sejak mulai pandemi lah. Sejak mulai pandemi pertengahan tahun lalu ya. Pertengahan tahun lalu di mana teman-teman pesepeda teman-teman fotografer itu mencoba untuk teman-teman pesepeda ini suka difoto dan kenapa tidak kita fasilitasi mereka gitu di awalnya. Para fotografer pesepeda ini mudah ditemui pada saat pagi hari, terutama di lintasan yang banyak dilalui oleh orang yang bersepeda. Keberadaan mereka disambut baik oleh para pesepeda yang melintas. Iya, sebenarnya itu motivasi juga. Motivasi. Kenapa? Jadi seneng gitu, kita semangat kalau mau sepeda. Jadi kita pilih outfit, jadi nggak sembarangan mau keluar juga. Helm pakai, ini pakai semua alat-alat pakai. Jadi apa ya, dan mereka pun fotografernya juga nggak asal shoot ya, jadi bagus gitu, jadi seneng aja. Jadi setiap itu ada momentum kita bisa ambil gitu ke fotografernya. Di wilayah Tangerang, Banten, ada beberapa titik yang banyak menjadi lokasi para fotografer sepeda berburu foto. Salah satu wilayah yang menjadi primadona para pesepeda adalah kawasan BSD Tangerang yang dikenal dengan lintasan Mozia Loop-nya. Banyaknya jumlah pesepeda yang melintas setiap harinya menjadi magnet bagi para fotografer pesepeda. Salah satunya, Afan Mendrova. Oke, saya mulai memotret teman-teman bersepeda itu mulai awal November ya. Awal November. Itu di mana? Saya mulai motret itu di Mozia Loop sini. Karena saya beberapa kali melintas di situ sambil bersepeda. Kok kayaknya banyak teman-teman yang bersepeda dan juga ada 1-2 orang waktu itu yang sudah motret di situ. Nah, saya nimbrung di situ gitu. Ada sekitar 11 fotografer pesepeda yang berburu foto di lintasan Mozia Loop yang memiliki panjang 2,7 km. Mereka menamakan dirinya Moziagrapher.
Tidak banyak aturan mengenai spot foto para fotografer dalam beroperasi, namun tetap ada batasan yang harus dijaga agar tidak ada konflik antar fotografer. Nah, kalau di sini kita tidak ada yang namanya pembagian spot. Semua fotografer berhak mendapatkan spotnya masing-masing atau spot orang sebelumnya, asalkan tidak melakukan teknik blocking atau tidak ada blocking dalam kegiatan tersebut, itu nggak apa-apa. Afan menjalani pekerjaan sebagai fotografer pesepeda untuk penghasilan tambahan di luar pekerjaan utamanya. Namun berbeda dengan Reinhard, salah satu inisiator di Motziagrapher. Dia menjadikan kegiatan fotografinya menjadi pekerjaan utama. Bahkan ia mundur dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta karena penghasilan di bidang fotografi cukup menjanjikan. Kalau untuk total pastinya sih berbeda-beda. Cuman kalau untuk weekend gini kita bisa mungkin 10-12 foto kejual. Ya lumayan lah, ada aja. Main job, ini kantor. Ini kantor, ini main job. Seberapa menjanjikannya sih kok sampai bisa ini jadi kayak Ini karena ini hobi yang dijalankan mendapatkan uangnya ya, rezekinya. Jadi menurut saya ini ya udah seperti aktivitas. Jadi kalau kita ditanya seberapa ininya, dengan ini ya sudah seperti aktivitas yang kita sukai dan mendapatkan uang gitu. Para fotografer ini rata-rata selesai melakukan perburuan fotonya pada siang hari atau ketika pesepeda sudah mulai terlihat sepi. Mereka akan menyunting terlebih dahulu hasil foto yang didapat. Setelah dirasa bagus, barulah foto pesepeda diunggah ke sosial media Instagram atau aplikasi pesan singkat. Setelah itu, baru terjadi transaksi. Komunitas banyak yang berkembang dan komunitas rata-rata meng-hire fotografer personal. Tidak semua foto yang diposting oleh fotografer pesepeda dibeli. Ada yang membayar dan ada juga yang tidak. Seperti yang dirasakan oleh Afan, banyak para pesepeda hanya meminta izin dirinya untuk mengunggah ulang di Instagram pribadinya. Mereka, teman-teman pesepeda yang mau nge-repost, mereka DM saya ya, minta izin. Jadi saya selalu konfirmasi ke mereka juga, mau nge-repost itu ada watermark. Nyaman nggak lo dengan watermark? Nggak apa-apa om, yang penting dapat izin dari Om Afan dulu gitu loh. Nah udah, saya kasih izin aja, nggak ada masalah itu nge-repost. Dengan adanya 11 fotografer tetap yang aktif di Motzia Loop, tentu ada persaingan antar fotografer. Sang inisiator Motziagrapher Reinhard memiliki cara khusus mengurangi potensi konflik dari persaingan para fotografer. Kurang tepatnya mungkin di bulan November ya, bulan November. Bulan November saat itu memang lagi marak-maraknya fotografer di sini banyak banget. Dan kita supaya tidak ada rasa bersaing, yaitu di mana yang sempat saya tanyakan waktu itu adalah perang harga. Karena di sini permasalahan utamanya itu fotografer foto boleh, cuman yang permasalahan adalah perang harga. Dan saya coba inisiatif untuk menyatukan semua teman-teman, kita gendong lah supaya semua harganya sama. Jadi seragam, dan sekarang di bawah naungan Motziagrapher kita memiliki harga yang sama. Ada hubungan simbiosis mutualisme antara para fotografer dengan pesepeda. Contohnya, Budi. Penggila sepeda ini bisa menghabiskan banyak uang untuk berfoto setiap menjajal lokasi di Motzia. Banyak. Saya bisa habis satu hari 1 juta. Buat foto. Iya. Itu worth it nggak sih? Ya dibilang worth it, saya bilang kalau bagi lihat
dengan mereka punya kamera, lensa, worth it sih. Cuma bagi kita, kalau saya pribadi, karena saya ingin bantu mereka aja sih sebenarnya. Menjual jasa fotografer pun awalnya tidak mudah. Afan bahkan harus menghabiskan waktu cukup lama memotret sebelum akhirnya bisa menjual foto perdana. Surprise ya, saya dapetin order itu pertama setelah saya hampir 4 minggu motret. Tiba-tiba aja ada yang DM gitu kan. Mas, foto aku yang ini masih ada nggak? Mau dong? Oh iya, oke, saya kirim kemana? Waktu itu dia minta minta link Google Drive. Oh ya sudah, saya kasih aja link Google Drive-nya gitu. Mungkin juga dia nggak mau identitasnya ini, jadi cuma via DM saya kasih link Google Drive. Udah setelah saya kasih link Google Drive, dia cek, terus dia langsung kirim pembayaran. Para fotografer pesepeda ini memiliki cara pendekatan yang sangat ramah dengan para pesepeda. Masing-masing fotografer punya cara tersendiri untuk membangun bisnis dan hubungan dengan konsumen. Afan yakin, prospek bisnis fotografer pesepeda masih memiliki jalan yang cukup panjang. Saya rasa masih panjang. Masih panjang karena gini, antara kita dengan teman-teman pesepeda, terutama mereka yang suka berpose gitu ya, ada seperti ikatan nggak tertulis gitu loh. Selama kalian masih bersepeda, selama kalian masih sehat, kamera kami siap merekam gitu. Senada dengan Afan, Reinhard juga yakin eksistensi fotografer pesepeda akan bertahan lama. Ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah pesepeda di masa pandemi. Menurut saya pribadi, sepeda itu boomingnya zaman dulu memang sempat booming tidak. Cuman ketika menghadapi COVID ini, saya harap menjadi normal yang baru dalam berolahraga sih. Karena sekarang bukan dari fotografer yang hariannya ini yang kita lihat, tapi komunitas. Komunitas banyak yang berkembang, dan komunitas rata-rata meng-hire fotografer personal. Jadi itu sih, lebih ke mungkin normalnya nanti akan menjadi seperti itu. Fotografer pesepeda menjadi salah satu celah ekonomi kreatif baru yang tercipta di era pandemi, mengikuti perkembangan tren melonjaknya jumlah pesepeda. Mereka menjadikan goresan senyum para pesepeda abadi selamanya.